Mari kita selesaikan Bapak Ibu Saudaraku di akhir pekan ini. Kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami memuji nama-Mu. Glory, haleluya, kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam hati kami hanya Engkau yang kami tinggikan, melebihi dari segalanya apapun untuk selama-lamanya. Hanya kepadamu kami bersandar ya Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami pun datang bersyukur kepadamu ya Bapa dan menyatakan segala kerinduan kami melalui puji-pujian kami, melalui doa-doa, dan juga hati kami yang selalu siap menyambut setiap firman kebenaran-Mu untuk memperlengkapi hidup kami semua. Terima kasih Bapa, itulah kerinduan kami yang terbesar, supaya kami terus diperbaharui pikiran dan hati kami, jiwa kami, dan segala apa yang kami lakukan, kami bisa persembahkan itu untuk hanya kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku. Ya, amin. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk saudara kami, saudara Rifo Alamat yang selalu bersama-sama dengan kita. Saudara kita dari Manado. Tuhan memberkati. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita setiap pagi di akhir pekan ini saudara. Kita akan selesaikan dengan baik. Ya, apa yang sudah kita bicarakan firman Tuhan kemarin masih terkait dengan tentang doa yang berkenan di hadapan Tuhan, doa yang membawa kita semua kepada pemahaman yang benar. Ya, saudara-saudaraku, bagaimana kita berdoa, saudara-saudaraku, kita sudah mulai kemarin memahami dengan baik, saudara-saudara. Ya, sebentar dulu saya tambahkan dulu audio yang bisa memonitor supaya terdengar suara saya dengan jelas ya. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempelajari Alkitab tentang doa-doa yang diajarkan kepada umat Israel, mulai dari masa perjanjian lama, kita sudah lihat kemarin bagaimana Daud berdoa selalu menghubungkan dengan dosa-dosanya. Ya, jadi orang-orang Israel itu Bapak Ibu Saudara, kalau mereka ingin memandang Tuhan, mereka selalu akan melihat akan dosa-dosa mereka, keberdosaan mereka. Nah, itulah makanya pengakuan dosa itu sangat melekat pada pikiran mereka, baik dalam seremoni-seremoni, ya, upacara-upacara keagamaan mereka. Orang-orang Israel itu sangat dekat dengan kesadaran mengakui dosa-dosa dan minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi itu sudah natur daripada sistem religiusitas daripada orang Israel. Ya, mereka secara agamawi sudah mempunyai tradisi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi oleh karena itulah maka
kita lihat ya, baik Daud, baik Yesaya ya, dan nabi-nabi perjanjian lama, mereka merasa sudah dibereskan hubungannya dengan Tuhan kalau mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan. Dan memang karena dari masa perjanjian lama, orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, sudah mendapat perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan korban-korban bakaran, korban-korban darah hewan, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan sebagai dasar mereka untuk merasakan atau mendapatkan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Jadi itu adalah merupakan pengalaman yang sangat lama ya, bagi umat Israel. Jadi tradisi mereka adalah mereka akan selalu merasa bahwa mereka adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan, dan mereka akan mengaku dosa-dosa mereka ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, ya kita lihat bahwa perbedaan yang sangat jauh ya dengan program Allah untuk memberkati kita sebagai tubuh Kristus saat ini sesudah Yesus mati disalibkan. Maka kita lihat model daripada doa-doa Rasul Paulus, Rasul kita, Rasul bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus selalu menekankan kepada keadaan di mana kita sudah berada di dalam pengampunan itu. Amin. Ya, menekankan kepada kita bahwa kita sudah berada di dalam keselamatan yang permanen, yang sempurna itu, sehingga ketika kita menyadari akan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita melihat bahwa segala sesuatu yang menggerakkan hati kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan adalah oleh karena kita melihat diri kita ya sudah menerima pengampunan segala dosa dan melihat kasih Kristus yang sempurna di dalam anugerahnya, sehingga saudara-saudara kita pun ya diajar untuk lebih menekankan pada kita bersikap untuk mengucap syukur senantiasa. Amin. Mengucap syukur senantiasa karena kita tahu bahwa penghalang-penghalang untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, semua itu sudah disingkirkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita berdoa kepada Tuhan ya tidak didasarkan pada kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang telah melakukan banyak dosa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan ke sana penekanannya, tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan ya adalah karena kita menyadari kasih karunia-Nya ya yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, akan menyadarkan kita bahwa sekarang kita mempunyai kelayakan ya. Jadi bukan berdoa Tuhan layakkanlah kami, tapi berdoa bersyukur karena Tuhan sudah melayakkan kita. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itulah saudaraku, kita akan kembali lihat lagi bagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan fakta yang sama ya, yang bersesuaian dengan apa yang disadari oleh orang-orang Israel pada perjanjian lama. Ketika Yesus pun di bumi ini, saudara-saudara, mengajarkan kepada
orang-orang Israel bahwa mereka harus meneruskan. Mereka harus meneruskan kesadaran mereka mulai dari nenek moyang mereka untuk selalu menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Matius pasalnya yang ke-6, ya, Matius pasal 6 yang mana Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya berdoa, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ kita lihat langsung saja di ayatnya yang ke-12, ya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, pada waktu itu, ya, dikatakan, ya, di ayat 8, jadi ayat 9, karena itu berdoalah demikian, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sini saudara-saudaraku, posisinya adalah dalam doa ini Tuhan Yesus menyadarkan dan mengajarkan kepada mereka supaya mereka meneruskan kesadaran mereka, ya, bahwa kalau mereka tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada mereka orang Israel, maka Tuhan tidak akan mengampuni mereka. Ya, di ayatnya yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan umat Israel kalau mereka tidak mengampuni kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat sekarang sesudah Yesus Kristus, sesudah kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah mati di Bukit Kalvari, ya, dengan darahnya yang tercurah, darahnya yang kudus telah selesai mengampuni segala dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita apa sekarang kesadaran kita? Apakah kesadaran kita masih tetap merasa kita ini orang yang harus merasa kita adalah orang-orang yang masih berdosa, dan kita merasa bahwa dosa kita belum diampuni? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita pengetahuan kita yang benar terhadap kasih karunia Allah akan meluruskan ya hal-hal yang belum tepat di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kasih karunia Allah itu Bapak Ibu Saudaraku bersifat mengoreksi. Amin. Ya, bersifat mengoreksi. Karena apa, Saudara? Karena berbagai macam tradisi-tradisi yang dibangun oleh manusia, termasuk juga tradisi yang dibangun oleh bangsa Israel, yang pada akhirnya ketika semuanya itu diperhadapkan kepada pengetahuan yang benar tentang kasih karunia Allah, maka harus ada kerelaan hati masuk kepada pembaharuan akal budi. Amin. Pembaharuan akal budi, akal sehat, akal pikiran kita, supaya kita Bapak Ibu Saudara bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru yang telah Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, oleh karena itulah Saudara, ya, hal yang sama juga Saudaraku, kita lihat dengan murid-muridnya, ke-12 muridnya, murid Yesus, seperti Petrus misalnya, masih mengajarkan hal yang sama. Ya, ketika pun Yesus Kristus sudah terangkat naik ke surga, ya, Petrus pun masih menyadari hal yang sama itu, kalau ya mereka adalah orang Israel. Hal yang paling menonjol dalam kesadaran mereka adalah
bahwa mereka adalah orang berdosa. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Ya, ayat 38, dan saya akan membacakan mulai dari ayat 36. Ayat 36. Jadi ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini jelas sekali sasarannya, ya, ditujukan firman ini kepada orang Israel. Saudara dan saya bukan orang Israel, ya. Saya bukan orang Israel, tapi saya adalah orang percaya dari bangsa lain yang telah ditebus oleh darah Kristus dan ditempatkan oleh Roh Kudus termeterai ke dalam tubuh Kristus. Jadi tidak ada Israel, tidak ada orang bukan Israel, yang ada adalah manusia baru. Amin. Tapi firman ini, Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini firman yang ditujukan kepada orang Israel. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika orang-orang Israel mendengar hal itu, pernyataan daripada Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi kalau kita lihat pertanyaan ini muncul, saudaraku, karena perkataan Petrus di ayat 36 itu adalah merupakan suatu pernyataan yang menyalahkan mereka, ya, menyalahkan orang Israel yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Itulah perbuatan yang membuat orang Israel bertambah-tambah rasa bersalah mereka. Ya, sejak perjanjian lama mereka sudah diajar untuk mempunyai perasaan berdosa, dan ditambah lagi ketika mereka menyalibkan Yesus Kristus, rasa berdosa, rasa salah mereka itu, saudaraku, sangat melekat, mengakar di dalam batin mereka. Oleh karena itulah, saudara, mereka dengan rasa takut akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan atas, ya, kesalahan yang besar yang mereka buat, maka mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa diselamatkan? Ayat 38, Petrus jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi prosedurnya ini, Bapak Ibu Saudaraku, panjang. Panjang sekali, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus benar-benar bertobat, mengakui dosa-dosa mereka, ya, kepada Tuhan, dan mereka harus meminta pengampunan dari Tuhan. Mereka harus minta dosa-dosanya dihapuskan, ya. Barulah mereka mendapatkan pengampunan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu mereka juga akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi panjang prosedurnya. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita lihat sekarang ini di dalam kekristenan rumit sekali. Ya, rumit sekali pengkonsepan bagaimana iman kepada Allah, hubungan kepada Allah saat ini dibangun dengan benar, itu mempunyai kerumitan. Bapak Ibu Saudara, sangat rumit. Ya, rumit sekali. Sehingga banyak orang-orang Kristen saat ini, pada akhirnya, saudara, mereka melihat tidak ada ubahnya kekristenan itu dengan agama yang lain. Walaupun punya juru selamat, tetapi untuk keselamatan masuk surga tetap juga harus berusaha berbuat baik. Ya, harus juga meminta kepada Tuhan supaya dosa-dosanya dihapuskan. Jadi nggak ada bedanya, Bapak Ibu Saudara. Apa bedanya
kekristenan itu dengan agama-agama lain? Sama juga kan, Bapak Ibu Saudara? Artinya itulah yang diperlihatkan oleh banyak orang yang mengajarkan ya bahwa kita ini kekristenan ini adalah Israel rohani, maka akan bersentuhan dengan ya ajaran bahwa pengakuan dosa lah yang membuat kita akan diampuni Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dengan benar tentang kasih karunia Allah yang sempurna di dalam darah Kristus, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudaraku, karena kita sekarang adalah orang-orang yang sudah menerima penganugerahan ya kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sempurna, maka kita mempunyai kesadaran yang berbeda. Amin. Baik kesadaran secara pribadi maupun kesadaran secara kolektif. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kesadaran kita adalah bahwa dengan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, kita sekarang menerima berkat daripada Tuhan, berkat pengampunan atas segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Dan bukan sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang dipersyaratkan karena perbuatan-perbuatan kita. Tapi ini adalah perbuatan kebaikan Yesus Kristus yang telah dipersembahkannya kepada Bapa di surga, supaya semua orang bisa menerima ya keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma, dan semua orang yang telah percaya itu boleh terbimbing dengan pengetahuan yang benar untuk bisa mengadaptasikan kehidupannya yang baru selaras dengan kehendak Bapa di sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu lagi. Kita lihat apa yang disadari oleh Yohanes. Yohanes, Rasul Yesus Kristus, salah satu dari 12 rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Ya, apa yang disadari oleh Yohanes tentang dosa? Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, supaya saudara bisa menjelaskan firman Tuhan itu dengan benar dan tepat, dan tidak mencampur adukan atau ya menggunakan akal pikiran kita sendiri saja, ya, dan itu adalah merupakan hal yang tidak akan membangun di dalam gereja tubuh Kristus kalau pemahaman kita terhadap firman itu campur aduk. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-8, ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Catat Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab, saudara, kita harus bertanya, ya, siapa mengatakan apa kepada siapa? Nah, itu saudaraku, cara belajar firman membagi dengan tepat. Amin. Ya, siapa mengatakan apa kepada siapa? Di sini adalah Yohanes. Ya, mengatakan apa? Mengatakan bahwa kita. Siapa kita? Ya, Yohanes mengatakan kepada siapa? Firman ini tidak ditujukan kepada tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yohanes menulis firman ini kepada orang-orang Yahudi yang percaya, orang-orang Israel. Karena itulah Yohanes tidak salah mengatakan, dan sudah benar mengatakan bahwa kita, yaitu mereka orang Israel, harus mengaku bahwa mereka adalah orang berdosa. Jadi selaras Bapak Ibu Saudara. Ya, selaras dengan perkataan nabi-nabi seperti yang dikatakan oleh Daud ya di kitab Mazmur 51, juga seperti yang diajarkan oleh Yesus ya di Matius pasal 6, dan juga Yohanes juga menyampaikan pernyataan ini bahwa kita, siapa kita, orang-orang Israel, harus menyadari diri mereka adalah orang-orang berdosa. Nah, ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, Allah, akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sadari tentang pengampunan dosa? Dan apa yang disadari oleh Yohanes, Petrus, dan orang Israel tentang pengampunan dosa, itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi kesadaran itulah yang sangat penting. Kalau Yohanes ini menyadarkan semua orang yang mendengarkan dia, ya, adalah harus mengaku bahwa mereka adalah orang berdosa, dan dengan pengakuan diri mereka sebagai orang berdosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka, ya, dan akan menyucikan mereka dari segala kejahatan. Kita, saudara, saat ini tidak, ya, meningkatkan kesadaran kita tentang kata akan diampuni, tapi kita meningkatkan kesadaran kita pada fakta bahwa kita sudah diampuni. Amin. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin itu orang melihat bahwa itu akan sama saja. Kalau memang, ya, tidak belajar dengan tepat, itu akan dikatakan itu sama saja. Jadi itu tidak sama Bapak Ibu Saudara. Tidak sama memandang bangsa Indonesia ini pada masa penjajahan dan memandang bangsa Indonesia sekarang sudah merdeka. Ya, saudara. Tidak sama ketika para pahlawan di zaman penjajahan, ketika mereka memandang bahwa mereka dalam masa penjajahan merasa tertekan dan merasa belum merdeka, belum bebas. Itu berbeda perasaan mereka dengan kita saat ini, bahwa kita sekarang di posisi di mana kita sudah merdeka dari penjajah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kesadaran itulah yang harus ditingkatkan terus melalui pengetahuan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena tidak semua pengetahuan itu bisa meningkatkan kesadaran, tidak. Saudara, ya, tetapi pengetahuan yang benar tentang firman Allah yang dibagi dengan tepat akan menempatkan kesadaran kita, meningkatkan kesadaran kita untuk merespon apa yang sesuai, selaras, ya, dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemarin kita sudah juga sudah melihat apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni satu dengan yang lain sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Itulah yang kita sadari Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Kristus telah mengampuni kita dari segala kesalahan kita, segala dosa kita, dan bahwa kita adalah sekarang orang-orang kudusnya Tuhan. Maka kesadaran itu pula yang harus kita perhadapkan kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan kita lagi, karena di dalam Kristus kita sudah memperoleh pembaharuan akan akal budi, akal pikiran kita. Maka itu juga yang harus kita sadari, kita teruskan kepada orang lain, kepada sesama saudara kita. Yaitu apa? Bahwa kita juga harus mengampuni segala kesalahan, ya, segala perbuatan-perbuatan yang terjadi di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memandang sama seperti Tuhan memandang kita, menerima kita tanpa mempersoalkan keberadaan kita, tanpa mempersoalkan lagi kesalahan-kesalahan kita. Kita pun harus mempunyai keyakinan yang kita tanamkan di dalam diri kita terhadap orang lain. Kita harus selalu siap untuk menyatakan pengampunan itu. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Oleh karena itulah saudara, ya itu sebabnya mengapa kita harus terus meningkatkan kerinduan kita untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Karena kebenaran itu ada di situ Bapak Ibu Saudara. Kebenaran Allah ada di dalam berita itu. Amin. Di dalam berita kabar baik itu kebenaran Allah yang bisa dilihat oleh semua orang dan juga yang meningkatkan kesadaran kita tentang kehendak Allah. Bagaimana saudara dan saya menyadari bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudaraku, doa-doa kita adalah doa-doa yang menyalurkan kasih karunia-Nya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, doa-doa yang didewasakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita berdoa, saudaraku, dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati seperti Kristus Yesus mengajarkan kepada kita sesudah Ia naik ke surga, bahwa kepada kita dikaruniakan pengertian yang benar. Amin. Pengertian yang benar tentang kehendak daripada Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, kita memperolehnya semuanya itu karena kita bersedia untuk datang belajar bersama. Amin. Tanpa hal itu Bapak Ibu Saudara mustahil. Karena apa? Karena saudara, kalau kita tidak belajar dengan cara yang tepat dengan firman kebenaran, maka kita akan bersandar kepada akal, pikiran, dan imajinasi kita sendiri yang kita bawa dari kehidupan lama kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, karena ada firman Tuhan, ada Alkitab yang menuntun hati dan pikiran kita untuk memperbaiki ya segala sesuatu yang firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus adalah bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk mengoreksi, untuk mendidik kita orang-orang percaya di dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa kita andalkan untuk mengubah kesadaran kita supaya selaras dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Tanpa itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, mustahil orang percaya, mustahil orang kudusnya Tuhan bisa mengadaptasikan ya sikap kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa bersandar kepada setiap kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat berakhir pekan. Kita akan bertemu besok dalam pertemuan ibadah minggu kita. Ya, selamat melayani semuanya saudara-saudaraku. Dan kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan segala berkat yang kita perlukan, mencukupkan apa yang kita butuhkan, supaya kita senantiasa terpelihara di dalam ketaatan kita kepada kehendak-Nya saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh sukacita kami dari hari ke hari semakin melimpah, dan akal budi kami terus diperbaharui supaya selaras, seturut, segambar dengan kehendak Bapa di surga. Dan hati kami terus disemangati dan diberikan terus kami pengertian-pengertian yang benar, supaya kami belajar terus untuk membagi firman kebenaran dengan tepat sebagai bukti dari identitas kami di dalam Kristus sebagai manusia baru. Kami bisa mengadaptasikan, memperhadapkan pikiran dan hati kami semua kepada apa yang benar yang telah Tuhan tentukan bagi kami. Bukan pada kehendak kami sendiri, tetapi pada apa yang Tuhan kehendaki saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami lagi. Kami menjalani dengan penuh semangat dan penuh syukur kepada Tuhan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang selalu penuh dengan kesetiaan, bersama-sama berkumpul di dalam kesatuan hati kami dalam ibadah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku semuanya. Tuhan memberkati. Salam kudus buat kita semua.